Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Muhammad Fatih Qodri akan menyampaikan pelaksanaan ekskursi geologi regional 2020 dan 2021. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa panitia Teknik Geologi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mengingat kondisi pandemi yang semakin memburuk, maka ekskursi geologi regional pada tahun ini dilaksanakan secara virtual. Kemudian untuk selanjutnya, ekskursi geologi regional ini akan dilaksanakan pada 4 zona. Yang pertama adalah zona Pegunungan Kulon Progo, yang kedua adalah zona Depresi Tengah atau zona Solo, kemudian yang ketiga adalah zona Serayu Utara, dan yang keempat adalah zona Serayu Selatan. Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan EGR pada tahun ini pada umumnya adalah kita akan mengamati kondisi geologi di berbagai titik lokasi pengamatan. Kemudian kita akan melihat secara lintasannya dan diharapkan mahasiswa bisa melakukan pengamatan baik secara litologi, kemudian morfologi dan struktur geologi. Kemudian dari data-data geologi tersebut mahasiswa dapat menginterpretasikan kondisi secara regional, baik itu secara fisiografi, tektonik maupun secara geologinya. Dan diharapkan kita bisa melihat potensi-potensi yang ada, baik itu dalam lingkungan, kemudian untuk mineral, atau bahkan untuk minyak atau dan gas bumi. Baik, untuk pelaksanaannya nanti akan dijelaskan oleh beberapa dosen yang akan disampaikan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik mahasiswa pengikut ekskursi regional 2020-2021 semester genap. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatih maksud dan tujuan dari ekskursi kita. Dan pada saat ini saya ingin lebih menjelaskan tentang aspek pertama yang biasa kita pelajari dalam geologi regional. Oke, hal yang pertama kita perlu tahu adalah secara umum dulu dari garis besar atau dari pandangan jauh dulu, kita mengenal adanya fisiografi. Nah, untuk di Pulau Jawa, fisiografi itu ada terdiri banyak zona, dan harap diingat bahwa kita hari ini akan berada pada lintasan Yogyakarta hingga Jawa Tengah. Nah, untuk Jawa Tengah, khususnya Provinsi Jawa Tengah itu, kita memiliki banyak fisiografi, setidaknya menurut Van Bemmelen, ada 7 fisiografi utama di daerah Jawa Tengah. Tapi beberapa tidak akan kita lewati. Saya mulai dari atas dulu ya. Ini ada zona dataran Pantai Utara. Kemudian ada zona Serayu Utara yang nanti ke arah timur akan berkembang menjadi zona Kendeng. Kemudian ada juga zona Serayu Selatan. Lalu ada depresi tengah Pulau Jawa di sini, depresi tengah Pulau Jawa, atau kita menyebutnya kalau yang di Jawa Tengah adalah zona Solo, yang di dalamnya nanti akan tertutupi oleh beberapa vulkanik yang membuat zona sendiri yang disebut zona Gunung Api Kuarter. Kemudian ada juga zona Pegunungan Selatan yang melamparnya di daerah DIY bagian selatan hingga ke Jawa Timur. Yang di daerah Jawa Tengah ini hampir bisa dikatakan tenggelam, hanya muncul sedikit pada daerah Karangbolong. Nah, lokasi kita hari ini, kita akan menjelajahi zona Serayu Selatan, di mana di dalam zona tersebut ada subzona atau kalau kita menyebutnya zona tersendiri. Ini adalah zona Kulon Progo. Tapi Van Bemmelen mengatakan bahwa ini adalah bagian dari zona Serayu Selatan, walaupun arah orientasi umumnya sedikit berbeda. Zona Serayu Selatan dia memiliki arah orientasi barat timur, di mana zona Kulon Progo itu agak sedikit melenceng dari zona Serayu Selatan. Dia memiliki orientasi utara selatan.
Nah, Van Bemmelen menyebutnya ini adalah zona Kubah Kulon Progo. Nah, hari ini di lokasi ini, lokasi pertama, kita berada di bagian dari zona depresi Jawa. Daerah ini ya, agak sebelah tenggara dari zona Kulon Progo. Namun daerah ini kita masih menjumpai stratigrafi atau batuan yang ada yang menyusun dari zona Kubah Kulon Progo ini. Yaitu kita berada di daerah Santolo. Baik, hari ini kita akan menyusuri zona Seraut Selatan dari daerah ini Santolo, zona Kulon Progo, dan nanti ke arah utara. Besok kita akan menyusuri zona Seraut Selatan termasuk juga vulkanik Quarter yang ada di daerah Dieng. Baik, mungkin untuk geomorfologi regionalnya saya cukupkan ini dulu, nanti akan kita lanjutkan dengan isi dari stratigrafi dan batuan yang ada di daerah lokasi ini. Terima kasih. Baik, selamat pagi menjelang siang. Nah, ini adalah lokasi pengamatan pertama dalam rangkaian acara ekskursi regional. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lis terkait fisiografinya. Kita berada di zona mana? Kita berada di zona Kulon Progo atau lebih spesifiknya zona Kubah Kulon Progo. Nah, lokasi pertama kita berada di sebelah tenggara dari Gunung Ijo. Kalau berkaitan dengan Kubah Kulon Progonya, kita berada di sebelah tenggara. Nah, karena kita skupnya geologi regional, kita bicara regional. Di area atau lokasi pengamatan pertama ini, kita berada pada, kita coba cross check di regional. Masuknya area formasi Sentolo. Kita ketahui dari Pegunungan Kulon Progo itu kan dimulai dari yang paling bawah formasi Nanggulan. Mungkin bagian bawah Nanggulan, mungkin Malihan. Kemudian di atasnya ada OAF. OAF dengan ciri batuan vulkaniknya dari yang plastika vulkanik sampai ke yang lava ataupun intrusi ataupun koheren dari suatu vulkanisme. Kemudian fase vulkanisme berhenti, baru mulailah fase karbonat. Jadi di atas OAF secara umum tidak selaras ditumpangi oleh dua formasi yang relatif karbonat. Yang pertama ada Jonggrangan, yang kedua ada Sentolo. Nah, berdasarkan lokasinya ini di area Sentolo. Oke, bukan berarti kok terus langsung formasi Sentolo. Nah, kita lihat dulu litologinya. Litologinya ada di belakang. Nanti kita lihat secara spesifik, yang intinya ketika kita sudah sampai di LP1, kita deskripsi terkait secara warna, tekstur, struktur, komposisi sampai ke nama batuan. Setelah tahu nama-nama batuannya, baru dilihat secara suksesinya atau urutannya. Kalau sudah tahu urutannya, oh ini ada batu gamping pasiran atau ini batu gamping klastik. Kalau dalam klasifikasi Grabau ada kalkarenit, kalsilutit, kalsirudit, atau kalsifuferit. Nah, kita lihat nanti dominasinya. Oh, ini dominasinya apa? Benar enggak ini masuk formasi Sentolo? Kalaupun iya benar, formasi Sentolo yang bagian mana? Kita korelasikan dengan di peta geologi regionalnya. Nah, kalau di regional bisa kita lihat, kita berada di area sini. Dengan secara umum kemiringan formasi Sentolo ya relatif miring ke tenggara sampai selatan. Kalau formasi Sentolo itu seluas ini dengan pelamparan dari utara sampai selatan, kita berada di sini. Di sini berarti kita relatifnya tengah sampai atas. Kita pada posisi formasi Sentolo relatif tengah sampai atas. Nah, di regional itu kalau yang bagian bawah lebih ke batu gamping, pasiran dan sebagainya. Yang tengah sampai atas itu relatif batu gamping berlapis. Ingat, batu gamping itu ada banyak klasifikasinya. Nanti dilihat dari komposisinya, apakah lebih dari 90%, apakah lebih dari 50%.
Dia sama-sama karbonat, tapi kalau gamping itu dia kandungannya lebih dari 90%. Nanti kita lihat secara kualitatif bereaksi HCl-nya itu tinggi atau tidak. Bisa kita kira-kira, oh ini lebih sudah masuk ke gamping. Gamping berlapis. Berlapis yang mana dulu? Kalkarenit, kalsirudit, ataupun kalsilutit. Ini seperti itu. Nah, kita berpikirnya secara regional. Nah, mungkin nanti akan muncul pertanyaan, kenapa kok enggak formasi jonggrangan saja? Kan umurnya sama, secara regional dia menjadi. Nah, kita lihat dulu area kita di mana, ciri fisik litologinya lebih mirip yang mana. Nanti kita lihat secara lebih jelas. Nah, secara umum kalau kita lihat di belakang kalian ini urutan litologinya dari bawah ke atas itu relatif semakin menghalus. Atau dilihat dari perlapisannya, yang bawah itu cenderung tebal. Yang atas itu cenderung relatif tipis-tipis. Jadi kalau dalam suatu sekuen lah istilahnya, dalam satu sekuen, satu gelontoran itu biasanya yang bawah itu kasar-kasar dulu. Kemudian yang fase-fase akhir itu biasanya fase-fase tenang, flis dan sebagainya. Namun ini karena karbonat, mungkin nanti kita lihat komposisi karbonatnya. Benar enggak ini masuk formasi Sentolo? Salah satunya pencirinya adalah batu gamping perlapis, napal, dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya gambarkan di sini, nah ini dari sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran dari urutan batuan di sini. Nah, dengan di bawah ini nanti kita lihat. Jadi kalau secara sekilas tadi ini relatif kasar. Ada sisipan napal, tapi sedikit napalnya dan sebagainya. Nah, sampai sini ini hanya sedikit yang bagian atas ini. Nah, dengan melihat ini, kalau semisal ini dominasinya batu gamping berlapis, oh ya ini masuk formasi Sentolo bagian atas atau tengah relatif ke atas. Jadi seperti itu. Nah, nanti dari tiap LP ini harapannya kalian bisa mendeskripsi. Jadi tugas kalian itu mendeskripsi, menginterpretasi, dan coba mengaitkan antar batuan dari tiap cekungan. Karena nanti cekungan selatan, oh contoh untuk formasinya, contoh saja formasi Hala. Oh, halanya itu seperti apa toh? Perkembangannya seperti apa toh? Sesuai enggak? Serayu Utara, contohnya nanti formasi apa nanti? Nah, nanti bisa kalian kaitkan, mungkin di akhir acara atau sebagai laporan akhirnya mungkin bisa. Jadi kita skupnya bicara regional berdasarkan data-data lapangan. Jadi kita tidak bisa runut satu-satu semua, tidak bisa. Jadi relatif mewakili. Oke, baik itu saja. Coba setelah ini kita dekati litologinya, kita lihat secara detail, baik itu warna, tekstur, struktur, komposisi, sampai ke penamaan batuan, dan coba nanti tugas kalian berinterpretasi seperti yang saya jelaskan tadi. Benar enggak itu masuk formasi Sentolo? Nanti mekanismenya seperti apa? Kemudian secara regional nanti, oh ini pada fase apa? Apakah pra-vulkanisme, saat vulkanisme, atau pasca vulkanisme? Oke, kita coba dekati batuannya. Kita cari singkapan yang fresh. Nah, oke, kita sudah dapat singkapan yang fresh atau ideal lah, ideal untuk deskripsi. Nah, kita lihat di bagian sini, ini memang pelapisannya cukup tebal. Kita lihat secara umum dulu. Ini juga cukup tebal. Nah, semakin ke atas sana, dia semakin tipis-tipis. Jadi secara urutan, secara pelapisan, ini tebal, semakin tipis, dan banyak sekali perlapisan di bagian atas. Nah, kita lihat lebih dekat ini. Deskripsi oke lah, warna. Ada dua warna. Ada yang cenderung kecoklatan, ada yang putih. Ingat, di formasi Sentolo ada pengaruh dari vulkanisme atau pasca vulkanisme atau
pengaruh dari adanya tufaan. Nah, kemungkinan nanti kita lihat apa benar di sini ada kandungan tufaan-tufaannya. Nah, secara warna ini sudah berbeda. Nah, ini tidak menunjukkan suatu layer yang menerus. Coba lihat lebih jelas. Ini warnanya lebih putih keabuan, ini lebih kecoklatan. Nah, tapi ini tidak menerus, ini hanya setempat seperti ini. Jadi dalam suatu pengendapan karbonat, klastika karbonat ini, dia ada pengaruh lain, ada tufaannya istilahnya. Makanya secara komposisi ada yang berbeda. Ini hanya beberapa tempat saja, tidak semuanya. Nah, dominasinya memang yang ini, tufaannya ini tebal. Ini hanya beberapa tempat saja. Jadi seperti itu. Nah, dari warna oke, sudah, kemudian teksturnya oke, berlapis, klastika. Berarti ini adalah batuan klastika yang silisi klasik atau karbonat nanti dulu. Intinya dia klastika, produk dari suatu transportasi. Kemudian strukturnya oke lah, ini secara umum berlapis, dari yang relatif berlapis yang tebal segini sampai yang tipis, atau mungkin yang bagian sini dia laminasi. Nah, ini kemungkinan napalnya ini, warnanya ini tipis, relatif halus ini. Tadi sempat diambil di sana, ini relatif halus. Nah, yang ini terkait dengan tekstur tadi, ini ukurannya kasar. Ini kasar, ukurannya mungkin pasir kasar. Dan yang abu-abu ini juga relatif kasar. Dengan ukuran yang sama, berarti kan dia terendapkan pada suatu mekanisme yang sama, cuman ada beberapa yang komposisinya berbeda. Mungkin ada pengaruh dari tufaannya itu. Jadi seperti itu. Nah, coba kita tetesi HCl. Nah, coba lihat. Berbuih sekali. Ini juga berbuih sekali. Nah, berarti ini menandakan bahwa ini relatifnya itu batu gamping. Batu gampingnya mana? Batu gamping yang klastika. Batu gamping berlapis. Kalau klasifikasi gravel dia masuknya bisa, kalkarenit bisa. Nah, mungkin yang di atas ini bisa ini batu lempung karbonatan atau napal. Nah, secara umum urutan dari yang bawah ini batu gamping berlapis ini dominasinya dari yang kalkarenit, silutit atau dan juga ada napal. Kemudian yang di atas semakin banyak perlapisan. Napalnya hanya sedikit, kita cari-cari tadi hanya di bagian-bagian layering sedikit ini. Nah, napal yang sedikit ini juga bisa mencirikan ini formasi Sentolo bagian atas. Jadi dalam pemetaan pun cara berpikirnya seperti itu. Jadi kita pelajari dulu regionalnya, kita pelajari data sekunder, kita datangi lokasinya, terus kita interpretasi. Nah, nanti interpretasinya seperti apa? Silakan. Kalau kalian ada interpretasi lain dan dengan argumen yang kuat, silahkan, tidak masalah. Yang penting argumennya kuat dan logis. Seperti itu. Baik, setelah kita deskripsi batuannya secara sesuai, kita coba ukur kemiringannya. Karena nanti kemiringan mendukung data terkait posisi kita itu di mana atau stratigrafinya itu apakah di atas bagian bawah, tengah atau atas. Nah, bisa dilihat dari kedudukan batuan. Nah, di sini terlihat. Kalau dilihat ini ada suatu perlapisan dan di sana agak miring ke sana, jadi relatif ke sana. Dan miringnya pun tidak terlalu curam, mungkin hanya sekitar kurang dari 10 atau kurang dari 15. Makanya kita coba, nah kita pakai ini susah, nyenggol ini. Makanya kita coba pakai yang tempelkan sisi west dulu. Posisikan ini di 0 derajat dulu, di linonya ini. Nah, mata tabungnya kita coba cari posisi yang di tengah. Nah, udah di tengah kan ini, berarti inilah strike-nya. Coba kita tandain strike-nya. Nah, strike-nya. Lalu pasangkan sisi is-nya. Kita pasangkan pas sejajar dengan strike-nya. Mata lembu di tengah. Ya.
Baik, jadi strike sudah kita dapatkan tadi sekitar 75-an, jadi strike-nya ke sana, ke arah N75 derajat east, atau relatifnya ke tenggara sampai mendekati selatan. Nah, setelah strike-nya kita dip-nya tinggal kita tempelkan sisi west, tegak lurus dengan strike-nya. Jadi dengan catatan harusnya ini tabungnya itu di tengah. Oke lah, saya yakin kalian sudah paham ini skupnya ekskursi, enggak usah. Coba kita lihat dipnya berapa. Ya kurang lebih di kisaran 10 derajat. Jadi dipnya memang tidak terlalu curam. Nah, jadi benar, atau istilahnya interpretasinya, mungkin silakan nanti interpretasi apakah benar kita berada di formasi Sentolo bagian atas atau relatifnya ke tengah sampai atas. Nah, berdasarkan strike dipnya kita berada di posisi relatif paling selatan atau relatif area selatan dan miringnya ke arah tenggara sampai selatan. Oke. The sun is up and I know a place we can go. It's not far away, it's not far at all. Oh, you can see the mountains and hold the clouds in your hand. And we'll dance in the light as if no one. Selamat siang para peserta ekskursi geologi regional. Jadi kali ini kita berada di lokasi pengamatan 2, atau secara administrasi berada di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di daerah Kulon Progo dengan Provinsi Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Purworejo. Secara fisiografi kita masih berada di zona pegunungan Kulon Progo. Kalau dilihat dari geologi regional, kita lihat di sini titik lokasi pengamatan kita ini sekarang berada di formasi Andesit tua atau yang kita kenal dengan Old Andesit Formation atau OAF, dan kita berada di singkapan breksi saat ini. Breksi nanti bisa kalian interpretasi ya breksinya apa. Nanti kita lihat bersama ciri-ciri secara litologinya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari regional saja, batuan penyusun dari formasi andesit ini, formasi andesit tua ini atau OAF ini berada di litologinya adalah andesit, tuf, material-material vulkanik. Kalau misalnya kita mengulang kembali ya, flashback ke kuliah di stratigrafi gunung api atau geologi gunung api, kalian sudah dapat di pembelajaran di kelas bahwa mengenai fasies gunung api. Nah, nanti kalian bisa interpretasi apakah lokasi pengamatan kita sekarang ini masuk ke dalam fasies pusat gunung api atau distal atau proksimal. Nanti kalian bisa interpretasi. Selanjutnya kita lihat di sini ya, di sekitar kita ini, di singkapan kita ini yang merupakan bekas dari paprasan tambang rakyat sepertinya. Kita lihat terdapat perlapisan. Dengan melihat pencirinya ada perlapisan saja kita sudah bisa mendeteksi bahwa yang kita temui sekarang ini adalah
batuan-batuan hasil dari sedimentasi atau batuan sedimen. Dan nanti kita lihat dengan detail lagi apa saja komposisinya. Yang perlu diperhatikan pada batuan sedimen tentu saja adalah struktur sedimennya, kemudian ada teksturnya, baik itu matriksnya, kemudian baik itu fragmennya, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah struktur sedimen secara keseluruhan ya. Kemudian diakhiri dengan komposisi batuannya. Kalau misalnya dilihat dari formasi saja, kita bisa mengasumsikan bahwa batuan ini memiliki komposisi adalah hasil dari rombakan atau resedimentasi dari material vulkanik yang ada. Nanti kalian bisa interpretasi apakah breksi yang kita temui di sini adalah hasil dari breksi autoklastik, epiklastik, atau bahkan breksi piroklastik. Nanti kita lihat. Untuk selanjutnya ada tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Nanti kita akan melihat, kalian akan ditugaskan untuk membuat sequence stratigrafi tentunya. Kemudian nanti kalian bisa menginterpretasikan mengenai lokasi pengendapan paling enggak, atau lingkungan pengendapan. Misalnya apakah dijumpai fosil atau tidak di sana, berarti apakah dia diendapkan pada lingkungan subaerial atau di daerah darat atau subaqueous atau di laut. Nanti kita bisa lihat bersama-sama. Untuk selanjutnya nanti kita akan lihat bersamaan dengan kita lihat lebih detail lagi. Terima kasih, saya melengkapi yang sudah diterangkan oleh Pak Fatih ya. Ini kita berada di LP2. Nah, masih di zona depresi Tengah Jawa. Jadi zona depresi Tengah Jawa itu untuk di daerah Jogja Jawa Tengah itu melampar sampai ke arah selatan. Nah, di titik ini di depan saya itu ada zona depresi Tengah Jawa. Sedangkan di belakang saya ini masih kita dapatkan kemunculan dari sebagian singkapan dari zona Kulon Progo. Ada di ujung sebelah tenggara dari zona Kulon Progo ini kita mendapatkan contoh dari singkapan formasi andesit tua. Nah, kalau kita melihat zona singkapan ini mewakili formasi andesit tua pada LP2, yang mana tadi kita sudah berada pada formasi Sentolo, dan dari Sentolo ke sini kita menuju ke arah yang lebih tua ya. Jadi formasi andesit tua itu posisinya ada di bawah dari formasi Sentolo. Nah, kita melihat bahwa zona Kulon Progo ini memanjang dari utara selatan. Nah, di ujungnya berbatasan dengan zona dataran. Nah, di dataran ini pada umumnya diisi oleh endapan-endapan aluvial, sedangkan di sini masih kita jumpai batuan yang tersingkap, batuan yang tua yang kita sebut dari zona batuan dari formasi andesit tua. Kalau kita melihat singkapan yang ada di belakang saya, secara umum kita melihat adanya suatu perlapisan dari yang tebal sampai yang cukup tipis, dari bawah sampai ke atas, dengan beberapa tipe perlapisan yang berbeda-beda, yang pada umumnya ada yang halus, kasar, ada pula graded bedding di situ. Kalau kita melihat di bagian bawah, itu kita juga melihat yang sangat kasar, fragmennya bisa sampai bongkah. Kemudian bagian tengah relatif lebih halus, walaupun beberapa tempat ada suatu gradasi kasar menghalus. Nanti ke atas ada selang-seling terus sampai
paling atas lagi itu juga kembali ke kasar hingga fragmennya ukurnya bongkah. Jadi secara umum di tempat ini kita melihat ada selang-seling perlapisan dari batu pasir sampai ke breksi. Dan barangkali batu pasirnya pun ada juga yang matriksnya berupa tuf atau batu pasir tufan ya. Kemudian nanti akan kita dekati apakah breksi yang ada di sini merupakan breksi epiklastik atau piroklastik. Yang jelas dari pandangan jauh kita melihat ada variasi batu pasir dan breksi dalam ukuran butir yang berbeda-beda. Namun pada bagian tengah relatif lebih halus dibandingkan bagian bawah dan bagian atas. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sikun bagian dari formasi Andesetua. Nah, kalau di tempat lain barangkali ada formasi Andesetua itu yang besar-besar sekali bongkahnya, tapi di daerah ini kita mendapatkan fraksi yang halus dari formasi tersebut. Jadi yang ukuran bongkah sebagai fragmen breksi itu hanya sedikit, yang lain pada umumnya merupakan fragmen breksi yang ukurannya masih raka berangka atau mungkin kerikil juga ada ya, karena ini relatif selang-seling antara halus dan kasar begitu ya. Barangkali nanti kita akan mendekat lagi supaya dijelaskan oleh Pak Garbo untuk melihat detail dari masing-masing batuan. Oke, terima kasih. Baik, sudah banyak dijelaskan ya tadi sama Pak Fateh sama Bu Lis. Mungkin saya hanya menambahin saja, singkat saja. Kita berada di lokasi pengamatan 1.2 tepatnya, atau di hari pertama, lokasi kedua. Nah, kita berada di sebelah, kalau sini selatan berarti sini barat daya, atau relatifnya selatan dan agak barat daya lah istilahnya. Kita berada di sini, bukan di pusatnya. Nah, dari peneliti terdahulu atau kebanyakan dari orang-orang gunung api kan, untuk Kulon Progo sendiri dibagi menjadi ada gunung. Ada 3 utamanya ya, walaupun secara stratigrafi gunung api ada banyak. Ada berapa? Nah, utamanya ada Gunung Gajah, ada Gunung Ijo, ini Gajah, dan Menoreh utamanya. 1, 2, 3. Nah, kita ada di sini. Nah, ketika kita ada di sini, kita akan berpikir, mungkin nggak kita di pusat gunung apinya zaman dulu, atau kita berada di mananya di zaman dulu. Nah, kita lihat singkapan di belakang, kita berada pada, kalau di regional kita masuk pada formasi OAF atau Old Andesite Formation, atau dalam mekanismenya atau urutan pembentukannya kita berada pada fase vulkanisme. Vulkanisme yang mana? Nah, coba kita lihat dari litologinya. Nah, kalau dilihat dari singkapannya ini beberapa ada contoh sampel di sini. Nanti kita ke sana juga, tapi ingin saya jelaskan singkat. Batuannya dari belakang ini ada perlapisan. Ada ukuran-ukuran. Katakanlah tadi Bu Lis sudah menjelaskan ada yang ukuran pasir, ada yang macam-macam, ada yang polimik atau akaneka bahan, atau dengan fragmen ada yang macam-macam. Otomatis dia mekanisme pengendapannya atau arus yang membawanya pasti akan berbeda. Nah, tugas kalian nanti mekanisme apa yang membuat ini menjadi berlapis seperti ini dengan fragmen-fragmen yang cenderung ada perbedaan. Contoh saja di paling bagian atas sana. Nah, ini ada fragmennya besar-besar. Ada mungkin ini pecahan lava, ini pecahan-pecahan yang besar. Ada juga yang kecil-kecil, tertanam dalam material yang kecil-kecil. Nah, mekanisme seperti apa yang membawa itu? Apakah arus densitas atau arus laharik yang berkaitan tadi dengan arus densitas? Jadi dia menghajar semua yang besar kecil dihajar. Atau yang seperti apa? Di bawahnya relatif halus. Nah, berarti kan dia terbentuk tidak hanya satu kali fase. Apakah benar seperti itu? Nah, nanti silakan interpretasi sendiri. Nah, ini ada juga, biar lebih jelasnya. Nah, fragmennya ini ada cukup banyak jenisnya. Jadi ada yang warnanya mungkin cerah, abu-abu, bahkan gelap. Secara umum memang fragmennya runcing, ini runcing, tapi ada sesuatu yang menarik. Contoh saja yang ini.
Oke. Ini ada yang sedikit membulat. Walaupun dominasinya runcing, tapi ada beberapa yang membulat. Ini juga ada beberapa yang membulat. Nah, indikasi ada beberapa yang membulat seperti ini, apakah dia produk langsung atau dia resedimented? Apakah dia tertransport sehingga membentuk dia ada yang rounded? Nah, seperti itu. Nah, berkaitan tadi dengan penjelasan Pak Fateh, mungkinkah ini fasies pusatnya atau ini sudah bagian resedimentednya, atau mungkin kalau semisal ada gunung api, dia produk jatuh di dekat pusat, kemudian mungkin hujan atau apa dia tertransport. Apakah seperti laharik seperti itu? Silakan nanti interpretasi, atau jangan-jangan ada interpretasi lain. Nah, fragmennya kita jumpain itu juga ada yang andesit, warnanya gelap, ada yang relatif dasit. Teksturnya pun ada yang avanit atau mengarah ke porfiri. Ini ada yang atau porfiro-avanit, ada yang porfiri. Secara regional di bagian tengah ini, kalau menurut peta geologi regional lembar Yogyakarta, yang merah ini apa? Apakah andesit saja? Apakah ada dasitnya? Kalau di sini kita jumpain ada fragmen andesit dan dasitnya, nah nanti apakah ini in situ atau tidak? Ini silakan interpretasi. Ada juga ini fragmennya lembut, mudah hancur, putih, ringan. Kalau dianalisis dengan lup ini mengarah ke tuf. Cuman dilihat tufnya itu cenderung membulat-bulat atau cenderung dia sebagai fragmen. Nanti silahkan interpretasi sendiri apakah tufnya itu terbentuk langsung atau dia tufnya sudah ada kemudian pecah, tertransport, membulat seperti ini. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan regional, nah ini kita masuk di OAF dalam mekanisme pembentukan yang apakah produk langsung dari vulkanismenya atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, mungkin lebih jelasnya mungkin kita lihat singkapannya. Baik, terima kasih. Saya ingin melanjutkan penjelasan saya tadi ya. Kalau kita melihat singkapan di LP12 ini, secara umum kita melihat bahwa dari bawah ke atas ini didominasi oleh perlapisan yang sebenarnya masih sifatnya relatif halus ya, halus sampai sedang, jarang yang berbongkah. Tapi di bagian bawah tadi ada yang sampai fragmennya bongkah, demikian pula di atas. Kemudian di tengah-tengah secara umum relatif kebanyakan ini adalah selang-seling atau perlapisan yang besar kecil, berlapis-lapis, perlapisan sejajar yang dari bawah ke atas yang ketebalannya bervariasi. Selain perlapisan yang sejajar tadi, kita juga mendapatkan ada cross bedding. Barangkali bisa dilihat di sini. Maaf lasernya agak ini ada cross bedding di sini di bagian, mudah-mudahan bisa kan baca ya. Ini ya, maaf ya, ini ada perlapisan dan cross bedding di sini. Itu satu sedimennya, dan di sini lebih tebal, mencut ke sana ketemu dengan perlapisan yang lain ya. Jadi ada bervariasi struktur sedimennya, ada yang berlapis tebal, berlapis tipis, ada juga cross bedding, ada juga yang gradasi yaitu grade bedding. Kita akan melihat lebih dekat lagi, mari. Nah, salah satu singkapan yang bisa kita dekati di sini, sebenarnya singkapannya cukup lebar, cukup panjang ya. Dan ini mungkin posisinya tidak di bagian tengah, mungkin agak atas, karena kalau dari sana kita telusur sampai ke atas ini cukup tebal singkapannya. Kita melihat di sini misalnya sebagai contoh ya, kita zoom. Ternyata di bagian bawah ini ada batuan yang bisa kita sebut breksi, karena ukuran butirnya bervariasi, ada fragmen yang besar-besar, ada juga yang kecil-kecil sebagai matriks. Nah, fragmen yang besar-besar ini ukurannya kerakal sampai berangkal ya. Ada yang cukup besar ini. Dan secara komposisional ternyata fragmennya bermacam-macam. Jadi kita bisa menyebutnya ini adalah layer dari breksi polimik. Nah, di atasnya ada layer yang lebih kecil lagi, yang fragmennya kerikil sampai kerakal ya. Ada yang kerikil, ada yang kerakal, dan matriksnya pasiran. Kemudian di atasnya lagi lebih lembut. Kemudian agak lembut lagi, ini tipis. Di atasnya kasar lagi. Kemudian
Di atasnya ini agak sedikit sedang dan kasar juga. Nanti ke arah ini lebih lembut, lebih halus lagi. Lalu di bagian atas ini ada lagi layer yang kasar lagi. Kemudian atas juga halus dan seterusnya. Ada selang-seling antara kasar halus sehingga membentuk perlapisan yang cukup ideal bisa kita amati di sini. Misalnya ini ya, kalau secara umum nih perlapisannya menuju ke arah selatan ya. Nah, kita ada di ujung tenggara dari Kubah Kulon Progo dan di sini stratigrafinya menunjukkan variasi litologi bereaksi, namun bereaksi tersebut masih dikategorikan relatif sedang sampai agak halus ya. Oke, kalau dari kejauhan barangkali tadi sudah dijelaskan juga tidak hanya sekedar bereaksi tapi mungkin juga ada batu pasir atau batu pasir kerikilan ya. Dan ini mungkin kalian bisa menganalisis apakah ini hasil dari sedimentasi yang sudah jauh dari pusat atau artinya distal ya, atau masih di tengah-tengah atau mungkin dekat dengan pusatnya. Dan kalau kita melihat bahwa daerah ini cenderung lebih dekat dengan pusat erupsinya dari Gunung Ijo, salah satu gunung besar yang ada yang membentuk dari pegunungan Kulon Progo ini. Selamat sore semuanya. Kita sekarang berada di lokasi pengamatan ketiga. Lokasi pengamatan ketiga di hari pertama ini secara administrasi berada di daerah Jalan Prembun menuju ke arah Waduk Wadas Lintang. Secara geologi regional itu berada di dalam lembar Kebumen. Selanjutnya untuk formasinya sendiri adalah formasi Halang. Jadi ini singkapan secara, kalau misalnya kita lihat di belakang saya ini, kemudian dilihat dari sekitarnya, itu berada di lokasi papasan jalan sepertinya dan berada di pinggir jalan. Untuk tugas kalian nanti di lokasi pengamatan ini adalah mengamati sekuens stratigrafi yang ada di sini, pelapisan-pelapisan stratigrafi yang ada di sini. Kemudian nanti tugas kalian juga harus melakukan interpretasi lingkungan pengendapan, kemudian interpretasi termasuk mekanisme pengendapannya juga seperti apa. Dan kalian juga harus melihat ke kondisi secara morfologi, apakah morfologi di sini dilihat dari secara fisiografinya sangat berkaitan antara geologi, kemudian juga fisiografinya dengan kaitan dengan struktur juga yang nanti yang ditemukan. Sebelumnya ini kita berada di zonanya sudah berubah. Kalau tadi kita di STA 1 dan STA 2, di hari pertama ini kita berada di zona Pegunungan Kulon Progo. Sekarang kita berada di zona Serayu Selatan. Kalau misalnya secara lidologinya secara umum, formasi Halang ini ya yang tadi saya sebutkan, formasi Halang ini tersusun dari batuan-batuan vulkanik karbonatan. Jadi masih ada vulkaniknya, kemudian karbonatan. Nanti kalian bisa interpretasi sendiri apakah dia terendapkan di laut atau di seperti apa,
atau kemudian atau misalnya di kipas aluvial dan lain sebagainya, nanti kalian bisa interpretasi. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan. Jadi tugas kalian di sini mengamati secara stratigrafi ya pada ininya itu, dan melakukan interpretasi mengenai mekanisme dan lingkungan pengendapannya. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari penjelasan Pak Fatih tadi. Kita ini sudah berada di LP3 di formasi Halang. Kita mau melihat sekilas tentang singkapannya ya, secara stratigrafi. Coba kita lihat dari bawah ke atas ya. Kita melihat seri batuan sedimen yang cukup lunak di sini. Kemudian ini selang-seling selang-seling. Dari bawah sampai ke atas selang-seling antara yang kurang buturnya halus, agak kasar, halus, kasar. Dan kemudian sampai di sini ya lebih kasar lagi. Lebih ke arah kerikilan. Perapisannya pun juga lebih tebal ya, sampai ke arah atas. Juga masih ada perapisan-perapisan walaupun secara umum ketebalannya akan lebih besar ke arah atas. Di bagian bawah, ini kita menjumpai lapisan sedimen yang laminasi. Kemudian ada berlapis tipis, ada lagi yang laminasi lagi. Kemudian berlapis agak tebal ya, 10 cm atau 15 cm. Ada berlapis tipis lagi, lalu ada seri yang lebih kasar, kemudian juga ada selang-seling kasar halus di sini. Kemudian tampaknya kita juga melihat bahwa di sini ada struktur selam ya, slumping ya ini ya. Oke. Setelah itu di atasnya terdapat lagi seri yang lebih lateral, lebih horizontal, lebih horizontal lagi di sini. Ini ada napal, kemudian juga ada napal tufan, kemudian kerikilan, dan seterusnya. Nah, di sini pada umumnya batuannya masih bersifat karbonatan, tetapi dengan variasi struktur sedimen yang bermacam-macam. Saya akan menunjukkan beberapa variasi tersebut. Contoh di sini bisa kita mendekat. Ini ada struktur laminasi pada napal, tapi ini sudah agak tidak fresh ya, agak lapuk ya, menunjukkan kecoklatan. Kemudian di atasnya ada perapisan tipis. Di sini juga ada struktur sedimen laminasi, bahkan ada kemungkinan ini ada cross laminasi di sini. Kemudian ada lagi di sini batuannya ini agak kerikilan atau ada fragmen yang lebih besar lagi, batu pasir lagi. Kemudian beberapa kita jumpai struktur sedimen yang agak saling memotong di sini. Oke, saya melihat ada variasi napal dan batu pasir. Batu pasirnya tuh ada yang kasar, sedang, dan halus. Bahkan ada juga yang lano ya. Dan beberapa layer yang kita jumpai ini tidak hanya sekedar napal, tapi ada juga napal tufan. Artinya pada sekuen perlapisan di daerah ini kita masih menjumpai beberapa layer yang sifatnya mengandung material gunung api. Artinya proses dari pengendapan sedimen di sini tidak hanya sekedar dikendalikan oleh karbonat, tetapi juga ada material-material hasil aktivitas vulkanisme. Nanti silakan kalian akan melakukan interpretasi bagaimana dengan pengendapan di sini dan proses yang terjadi dengan melihat komposisi batuan yang ada di sini. Oke, kalau hanya sepenggal ini kita bisa melihat bahwa dari bawah ke atas ada sekuen walaupun selang-seling, tapi ada juga gradasi yang cenderung mengarah mengkasar ke arah atas ya. Nanti akan kita lihat di tempat lain juga, bisa saya tunjukkan di sana. Oh, ini ada batuan sedimen yang selang-selingnya kadang-kadang ditunjukkan tidak hanya perbedaan ukuran butir, tapi juga adanya perubahan warna. Yang ini relatif lebih hitam ya, dengan struktur laminasi yang cukup bagus. Ini mungkin bisa di shoot mas, yang ini bisa di shoot, oke. Kemudian di atasnya kita cek apakah dia napal atau sekedar batu lempung atau lano. Kita lihat, masih ingat ya bahwa napal itu adalah batu lempung yang mengandung karbonat. Nah, karbonatnya cukup banyak ya. Nah, ini biasa kita sebut napal. Dan karena secara fisik juga batuannya ini
cukup ringan, ini kemungkinan dia mengandung tuf, artinya dia napal tufan. Oke. Nah, di atasnya kalau kita zoom kita juga bisa tahu bahwa ini adalah batu pasir kerikilan dengan framen-framen yang kerikil hingga kerakal. Ini cukup banyak berkembang ke arah atas, yang berlapisan yang tebal mungkin sampai ke arah masif ke arah atas. Nah, itu sekilas yang ada di sini. Ini hanya salah satu contoh yang ada di formasi Halang ya. Sedangkan formasi Halang yang lain masih banyak sekali yang bisa kita lihat, tetapi untuk kali ini tidak banyak yang bisa kita ambil. Tapi artinya bahwa salah satu penyusun dari formasi ini adalah seri batuan sedimen lunak halus dan ada beberapa yang sedikit kerikilan. Selang-seling karbonatan juga mengandung material tuf. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Bapak Garbo untuk melihat petrologinya. Baik, kita masuk di LP3. Sudah dijelaskan cukup banyak ya sama Pak Fatih sama Bu Lis terkait secara umum dan juga terkait dengan litologinya, mulai urutannya dan secara fisiknya. Nah, mungkin saya hanya menambahkan saja. Di sini kita lihat cukup banyak dominasi batuan sedimen, fraksi relatif halus atau pasir, lanau, pasir pun kerikilan. Nah, hampir rata-rata semuanya bereaksi dengan HCl. Nah, tugas kalian mekanisme seperti apa nanti yang bekerja di daerah ini. Nah, nanti setelah kalian interpretasi dari data lapangan, kalian kaitkan dengan regionalnya. Jadi sudah dijelaskan, kita masuk di formasi Halang di sini. Nah, tepatnya kita berada di sini, pas di formasi Halang. Nah, mekanismenya kalau kalian melihat seperti ini saya kasih clue saja, bukan jawaban. Itu bisa ada beberapa mekanisme. Nah, kalau melihat seperti ini, mekanismenya bisa ada yang sungai, bisa ada yang laut, ada yang lereng bawah laut. Nah, nanti tinggal cocokkan mana. Contoh, kalau kalian bercerita terkait mekanisme arus turbidite. Arus turbidite itu misal ini ada laut. Saya kasih kapal biar nggak salah ngirain kalau. Nah, jadi ada lereng ini. Karena dia suplai dari sini suplai terus, lama-lama dia tidak stabil. Akhirnya ketika tidak stabil, dia akan cenderung longsor. Karena kesetimbangannya tidak seimbang, dia akan longsor, disuplai terus. Efek gravitasi. Nah, material-material sedimen yang ada di sini, ini kan belum terkonsolidasi, dia longsor. Longsor dengan tubuh airnya atau longsor dengan material berada pada tubuh air. Nah, ini akan menghasilkan yang namanya arus turbidite atau turbidity current. Secara umum ya, saya yakin kalian sudah paham di pelajaran sedimentologi. Nah, di sini akan cenderung banyak fraksi-fraksi sedimen-sedimen halus. Jadi relatifnya pasir atau mungkin pasir kerikilan juga bisa. Kemudian lempung, napal dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini apakah dia cocok dengan mekanisme arus turbidite ini atau dia deltaik. Deltaik. Dilihat di sini. Di sini ada sudah dijelaskan Bu Lis, ada struktur selam, ada konkresi fraksi halus, ada juga seperti mikro crossbed saya tadi, nanti kita lihat. Jadi seperti itu. Nah, nanti silakan dicocokkan apakah cocok dengan ini atau ini. Di sini ini tidak ada lignit, Ini akan cocokkan mana yang lebih cocok. Nah, ketika kalian sudah menemukan jawabannya, kalian akan berpikir, oh ya ini arusnya dominasinya ini. Dengan sumbernya mungkin dulunya ada vulkanik juga, ada pengaruh vulkaniknya. Oh ya ini formasi Halang. Formasi Halang yang mana dulu? Kan ada banyak. Apakah yang anggota yang mana atau kan di buku panduan kalian ada MS1 atau MS2. Mana yang MS1 atau MS2? Kemudian kamu larikan ke sini. Oh, di daerah ini
cocok, ini merupakan MS berapa. Seperti itu. Nah, kita lihat kemiringannya. Coba kita lihat kemiringannya. Coba kita ukur kemiringannya. Kalau secara umum ya ini relatif ke sini. Tapi coba kita ukur. Nah, coba kita ukur, kita tempelkan sisi is dulu. Jadi kita tempel sisi is sampai mata lembu di tengah. Nah, ini udah mau tengah ini. Ya, 95 derajat. Coba. Oh, lupa tadi nggak digaris. Waduh, ini Pak Aldi nggak mengingatkan ini. Sebentar. Ya. Nah, 95 ini garisnya. 95 dan tempelkan sisi west. Ya, miringnya sekitar 11 sampai 12 derajat lah. Jadi dia relatif miring ke selatan. Jadi kalau kita lihat di regional tadi cocok lah. Secara regional miringnya relatif ke selatan. Tinggal kita nanti tentukan ini halang yang bagian mana, apakah ada korelasinya dengan Sentolo atau tidak. Nah, kemudian kalau dilihat dari ini, terkait dengan mekanisme tadi sedikit menambahkan supaya kalian perhatikan, ini memang perlapisan, tapi perlapisannya itu tidak perlapisan yang relatif bagus atau dengan tebal yang relatif sama semua. Enggak, ini ada yang menipis, ada yang tebal, ada yang hanya segini. Nah, ini juga ada yang hanya sebagai konkresi mungkin dan sebagainya. Nah, di sini ada dalam pengendapannya itu tidak, istilahnya memang dia lebih ke arah yang mana? Apakah yang arah taksi atau daerah-daerah lereng seperti ini atau yang daerah-daerah sungai dan yang lain. Nanti bisa kalian simpulkan. Sama ketika kalau kalian lihat sekuen Buma, sekuen yang longsoran itu yang ada klinoform longsor. Nah, membentuk dari TA, TB, T sampai TE. Di sini ada yang kasar, relatif halus sampai ke yang halusnya. Nah, di sini juga ada kasar, halus. Ada lagi kasar lagi, halus. Nah, mungkin ini Bumanya pas di singkapan yang ini, mungkin pas di sini saja, bisa pas di sini saja, atau yang mana. Seperti itu. Baik, selamat sore semuanya. Kita sekarang berada di lokasi pengamatan keempat atau LP4 di hari pertama ini. Secara administrasi kita masih sama berada di Jalan Prembun arah Waduk Wadas Lintang. Kita masuknya ini di Kabupaten Kebumen. Jadi ini masih sekitar kurang lebih 1 km dari lokasi pengamatan ketiga dengan formasi yang sama, yaitu formasi halang di zona fisiografi Serayu Selatan. Untuk di lokasi atau stasiun pengamatan 4 ini, tugas kalian adalah hampir sama dengan tugas kalian di lokasi pengamatan ketiga. Nanti kita akan melihat sekuen stratigrafi dari bawah ke atas, dan ini kalau misalnya dilihat dari strike deep yang dibandingkan dari lokasi pengamatan ketiga tadi, ini jatuhnya adalah batuannya yang lebih tua. Nanti di sini kalian akan melihat struktur sedimen yang seperti yang sudah dijelaskan di lokasi pengamatan sebelumnya, termasuk kita melihat di belakang kita ini banyak sekali struktur yang nanti kalian bisa interpretasikan sebagai struktur-struktur minor. Kalau misalnya
apa namanya, ternyata sesuai dengan tektonik yang ada di zona fisiografi selatan, kalian bisa menginterpretasikan itu sebagai salah satu bukti bahwa tektonik aktif itu juga terjadi di zona Serayu Selatan ini. Kemudian sama tugasnya yaitu melakukan interpretasi, baik itu secara geologi, kemudian hal yang berkaitan dengan batuan sedimen ya, berarti lingkungan pengendapan, kemudian mekanisme pengendapannya seperti apa, dilihat dari nanti struktur sedimennya, dilihat dari komposisi batuannya, kemudian pola sekuen pengendapannya. Nanti kalian akan lihat secara detail dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Oki Sugarbo dan Bu Listiani. Untuk selanjutnya nanti kalian harus melakukan interpretasi juga, dikaitkan juga dengan kondisi formasi halang ini secara umum, baik itu secara umur dan lain sebagainya, dan dibandingkan dengan satuan batuan lain yang ada di formasi lainnya, baik itu yang lebih tua maupun yang lebih muda. Selamat sore, ini sudah mau menjelang petang. Kita masuk di LP yang selanjutnya dari yang sebelumnya ini. Cuman jaraknya itu tidak terlalu jauh, sudah dijelaskan Pak Fatih tadi. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis atau mendeskripsi dan mungkin menginterpretasi. Nanti silahkan interpretasi sesuai dengan interpretasi masing-masing. Di sini terlihat secara umum ini dominasi batuan antara pasir sampai lempung. Ini bisa lano, pasir kasar, halus dan sebagainya. Hampir tidak ada breksi, Di sini tidak ada breksi, istilahnya tidak ada suatu mekanisme yang kuat, mekanisme pengendapan yang kuat atau lebih kuat dari batu pasirnya. Nah, cuman ada beberapa struktur di sini. Cukup banyak struktur. Sebagai contoh ini struktur, ini sambungan sini. Ini seperti patahan, ini gagal. Nah, ada lagi ini. Nah, cukup banyak struktur di sini. Cuman ya harus kalian perhatikan di antara strukturnya ini, batuan atau lapisannya itu juga ada yang mungkin seperti terganggu lah dalam suatu mekanisme pengendapan atau terbentuk sin atau saat pengendapan. Contoh saja yang seperti ini. Ini tipis, ini lebar, atau yang ini seperti channeling. Tinggal nanti kalian interpretasinya, channelnya ini, channel yang mana dulu, karena sistem channeling ini banyak. Ada di deltaik juga ada, kalau di model Walker dan kipas bawah laut itu juga ada. Jadi silakan diinterpretasi. Kalau kalian melihat seperti ini, harapannya di lapangan bisa jeli mana yang struktur saat pengendapan, mana yang setelah atau struktur akibat tektonik. Dan strukturnya itu apakah cenderung ke mikrostruktur atau makro. Nanti dikaitkan ke regional. Mendukung enggak dengan data struktur yang di regional. Seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit clue saja. Kalau melihat seperti ini, mungkin ada beberapa model pengendapan. Ada yang dari box, Walker, kemudian ada yang Boma dan sebagainya. Cuman kalau dilihat dari keseluruhan, ini relatif suatu pengendapan yang terganggu. Nah, terganggu ini bisa akibat mungkin bisa karena dia terendapkan daerah-daerah lereng. Daerah-daerah lereng, yang lereng mana dulu? Karena model pengendapan itu cukup banyak. Nanti silakan kalian interpretasi. Sebagai contoh saja, model dalam kaitannya sekuen Boma, dia seperti misal ada suatu lereng bawah laut, dia longsor akan membentuk sekuen Boma dengan arus terbititnya mulai dari yang relatif kasar atau mungkin
Pebbly sandstone, kemudian perselingan antara batu pasir, lano, lempung, kemudian yang bagian atas fraksi halus. Mungkin dari atas lagi longsor lagi. Nah, ini dari atas ke bawah mungkin hanya sebagian dari sekuen Boma. Jadi kalau memang melihat sekuen Boma itu jangan langsung hanya satu singkapan terus dipaskan. Oh ini sekuen Boma ini, enggak. Mungkin satu singkapan ini bagian dari mungkin TATB atau TCTE. Nah, kalau kalian melihat walker yang kipas bawah laut itu, di walker itu dia ada feeder channel dari yang supply-nya itu, kemudian ada upper fan, lower fan, mid fan. Nah, ini relatifnya yang mana? Dan di mid fan atau supra fan loft itu juga ada mekanisme braided, ada juga classical turbidite. Nah, nanti bisa kalian interpretasikan, oh ini mekanismenya seperti ini, ada campuran vulkanik, oh ini formasi halang yang mana? Nah, seperti itu. Jadi dari data singkapan-singkapan ini bisa kalian korelasikan ke regional. Setelah itu mungkin kalian bisa bicara cekungan. Katakanlah ini terbentuk dalam mungkin Miosen. Nah, di Kulon Progo, Miosen itu terbentuk apa? Nanti bisa, oh ini dulunya kipak bawah laut, pas di Kulon Progo ini tinggian mungkin ya ini mungkin. Atau mungkin pas di Kulon Progo ini mulai, air lautnya mulai naik dan sebagainya. Jadi kalian bisa menginterpretasi atau membayangkan, oh dulu itu pas pegunung Serayu Selatan mungkin rendah, pas di Kulon Progo mungkin sedang atau transisi dan sebagainya. Jadi harapannya kalian bisa interpretasi sampai segitu. Nah, syukur-syukur bisa kalian ekuivalenkan. Jadi apakah ada ekuivalensi antara yang mungkin kalau yang umur sama ya, yang ada gap umur yang sama mungkin antara Halang dengan mungkin Sentolo atau yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari penjelasan Pak Garbo tadi ya. Beruntung sekali kita ada di lokasi ini. Ini ada singkapan yang terbuka. Nah, kenapa bisa terbuka? Ini karena ada aktivitas tambang. Nah, nanti kalian bisa mengisi di profil kenapa di Halang ini ada sesumber yang bisa ditambang di sini ya, batuannya apa saja. Nah, itu merupakan sesumber yang salah satu dari aspek geologis lingkungan. Di samping sesumber yang lain ya. Artinya di sini ada batu atau bahan galian batu yang bisa ditambang untuk dimanfaatkan. Oke. Nah, selebihnya batu apa saja yang ada di sini kita akan bisa melihat secara umum ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Garbo. Masih sama dengan yang tadi. Di sini ada selang-seling, perselingan dari batu sedimen yang lunak, yang mungkin lebih halus dibandingkan yang tadi ya. Dan ingat bahwa kalau menghadapi batuan yang seperti ini, kita dari jauh dulu kita lihat bahwa di sini ada perlapisan yang variatif ya. Ketebalannya ada yang laminasi, ada yang sangat tipis, ada yang agak tebal sedikit ya. Bervariasi di sini dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk itu selain adanya perbedaan ketebalan perlapisan, kita juga melihat ada macam-macam struktur sedimen di sini. Ingat bahwa kita harus bisa membedakan mana struktur sedimen yang sin sedimen dan juga ada mungkin struktur geologi lain yang post sedimentary ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan Pak Garbo, salah satunya yang sin sedimentary itu ada struktur slumping di sini. Kemudian ada channeling. Lalu perlapisan ya, baik laminasi maupun perlapisan batuan biasa. Oke. Selain itu ada juga struktur yang terbentuk setelah sedimen ya. Salah satunya adalah sesar-sesar minor. Kita lihat di sini misalnya, ini ada layer yang berwarna gelap, tiba-tiba patah, di sini nggak ada. Ini ada indikasi sesar-sesar minor. Ingat bahwa perlapisan itu bisa dibentuk oleh perbedaan warna, perbedaan ukuran butir, perbedaan komposisi dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat ada perbedaan warna seperti ini, kita lihat juga cek ternyata perlapisannya pun juga tidak menerus. Berarti di sini ada patahan minor. Di sini juga kita lihat di sini. Ini juga ada perbedaan warna, perbedaan perlapisan. Ini ada berlapis, patah selesai di sini. Di sini yang di sebelah kanannya hilang ya. Ini adalah struktur sesar minor yang terbentuk ada dari post sedimentary. Tapi ingat bahwa yang nama struktur sesar minor ini tidak kita plot di peta. Yang kita plot di peta adalah struktur sesar mayor. Oke, kita lihat lebih dekat lagi ya untuk batuannya di sini.
Mari kita lihat apakah batuannya masih sama dengan di LP sebelumnya tadi. Kalau tadi kita melihat di sana itu ada batu pasir kerikilan, ada napal dan sebagainya. Nah, ternyata oke, di sini kita melihat bahwa batuan di sini pun juga berkembang. Batu pasir juga yang agak kasar di sini. Agak kasar, kemudian halus, lalu kasar lagi, halus lagi, dan seterusnya. Ditandai dengan perbedaan warna juga, ada yang gelap, lalu terang, gelap lagi, terang lagi. Ternyata di sini pun juga ada variasi batuan dalam hal ukuran butir, juga seluruh sedimen. Di sini ada yang berlapis cukup tebal, di sini ada yang tipis-tipis, bahkan laminasi pun juga ada di sini. Masih kita jumpai laminasi, juga ada struktur yang terpotong atau semacam cross laminasi di sini ya. Lihat ini terpotong dengan yang ini. Lalu batuan ini pun juga terlihat ada batu pasir sedang, tapi masih ada kadang-kadang fragmen yang sifatnya lebih kerikilan dari tuff, menunjukkan bahwa lapisan batuan di sini masih banyak juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas gunung api dengan adanya napal tufan maupun batu pasir tufan, dan juga kondisi yang masih sifatnya karbonatan di situ. Nah, saya kira selain itu juga saya mengingatkan kembali, suatu saat kalau kalian ke lapangan, ingat bahwa tidak mudah untuk melakukan pengukuran kedudukan, apalagi kalau daerah seperti ini ya. Ini daerah yang cukup kompleks, tidak bisa kita asal menentukan strike dan dip karena banyak lengkungan-lengkungan atau banyak lapisan-lapisan yang meliuk-liuk. Sehingga kita harus hati-hati untuk menentukan kedudukan arah umum. Baik, saya kira cukup sekian, kita akan lanjutkan ke LP berikutnya. Selamat sore semuanya. Sekarang kita berada di lokasi pengamatan kelima atau lokasi terakhir di hari pertama ini. Saat ini di belakang saya terdapat singkapan breksi. Breksi yang kalau misalnya di bagian regional itu adalah breksi anggota halang. Masih dalam lembar yang sama, yaitu lembar Kebumen. Masih pada zona fisiografis yang sama, yaitu zona Serayu Selatan. Jadi untuk pada lokasi pengamatan ini, tugas kalian nanti adalah yang pertama itu adalah memahami dulu karakteristik dari secara litologi ya, karakteristik litologi dari breksi ini. Kemudian selanjutnya jadi kalau misalnya kita lihat di regional, breksi ini berada pada bagian bawah dari formasi halang ini. Jadi kalian bisa lihat nanti, kalian bisa interpretasikan mengapa breksi ini bisa hadir di sini. Dan lokasi kita ini kan berada di sekitar Waduk Wadas Lintang. Kalau misalnya kalian lihat tadi di drone dan lain sebagainya, itu berada di Waduk Wadas Lintang. Jadi mengapa pemilihan bukan secara kebetulan atau sebuah keniscayaan juga, mengapa pemilihan waduk ini terjadi di sini gitu. Melihat ada beberapa formasi yang digenangi oleh waduk ini, itu ada formasi Penosogan, kemudian ada formasi halang itu sendiri. Dan breksinya itu tepat di belakang saya ini adalah bendungan dari Waduk Wadas Lintang itu, atau bendungan Wadas Lintang. Jadi mengapa kalian nanti bisa interpretasikan ya, kalau misalnya ini kan tipe bendungannya adalah tipe bendungan urugan.
tipe bendungan Urugan yang nanti kalian bisa lihat mengapa bendungan ini, poros bendungan ini dibangun tepat di atas dari breksi anggota halang ini. Kenapa yang digenangi oleh waduk Wadas Lintang ini adalah waduk formasi halang dan formasi penosokan yang notabene adalah material halus atau material yang ibaratnya halus atau impermeable ya, halus. Jadi dan itu adalah sebuah itu kalian harus melakukan interpretasi atau analisis mengapa pembangunan dari bendungan dan waduk itu sendiri berada di atas formasi-formasi tersebut. Nah, nanti jadi tugas kalian saya summarize lagi ya, sebelum nanti dijelaskan lebih detail oleh Bu Lis dan Pak Oki Sugarbo, bahwa yang utama adalah kalian melihat litologinya, kemudian kalian harus interpretasi secara lingkungan pengendapan sama kemudian mekanisme pengendapan, mengapa breksi ini hadir di antara formasi halang. Kemudian kalian harus melakukan interpretasi mengenai bendungan dan waduk mengapa dibangun di atas formasi-formasi yang telah saya sebutkan tadi, formasi breksi anggota halang, formasi halang itu sendiri, dan formasi penosokan. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di lokasi terakhir hari pertama. Kita masuk di area Waduk Wadas Lintang. Nah, di depan kalian ini sudah dijelaskan tadi di awal oleh Pak Fatih. Ini secara umum oke lah, jelas sekali ini fragmennya meruncing. Nama batuannya breksi. Nah, breksinya yang breksi gimana dulu? Coba kita lihat di sini. Apakah ini breksi yang tertransport jauh dari sumbernya atau dekat atau ada faktor lain? Nanti silakan diinterpretasi. Coba dilihat di sini. Sini ada suatu fragmen rekah. Memang kebanyakan ada yang runcing. Cuman di sini ada kenampakan seperti bom. Kemudian ini jelas sekali ini bom gunung. Kalau di petrologi batuan gunung api ini bom. Cuman bomnya di sini dia tidak mendominasi, sehingga kalau dinamakan aglomerat kurang representatif atau mengindikasikan dekat sumbernya gunung apinya kurang representatif. Cuman ini mengindikasikan tidak jauh dari sumber. Katakanlah ini kan agak rekah-rekah ini. Kalaupun dia tertransport, kalau jauh dia akan pisah-pisah ini. Tapi ini relatif masih dalam satu kesatuan. Jadi dia cenderungnya kalaupun tertransport tidak jauh dari sumbernya. Kalau ini tertransport jauh, rekan-rekan dalam bomnya itu akan cenderung pisah-pisah. Tidak masih menjadi satu seperti ini. Nah, ini bisa sebagai indikasi proses ini, pembentukan ini relatif tidak jauh dari sumbernya. Nah, kemudian dikaitkan dengan secara regional, formasi halang relatif fraksi-fraksi halus, mekanisme pengendapan laut atau mungkin mengarah intinya dekat bawah permukaan air, tiba-tiba ada breksi yang seperti ini. Secara rejimnya itu cenderung berbeda. Jadi dari suatu kumpulan batuan dari formasi halang yang cirinya sedimen fraksi istilahnya dominasi fraksi menengah sampai halus, tiba-tiba ada yang kasar ini, ada rejim yang berbeda. Makanya ini dijadikan anggotanya. Jadi dalam formasi halang menyisip ada suatu proses lain saat terbentuknya formasi halang dari bawah ke atas, mungkin di gap tertentu itu ada proses lain. Proses lainnya ini bisa interpretasinya, bisa saja. Mungkin karena tektonik ada bukaan rekaan muncul gunung api monogenetik. Monogenetik itu fase pembentukannya tidak lama, sehingga menghasilkan breksi-breksi vulkanik seperti ini atau sumber-sumber dari fragmen yang bersumber dari gunung api ini membentuk anggota breksi halang. Mungkin karena monogenetik selesai,
pembentukan formasi halang jalan terus, di atasnya diisi terus. Sehingga ini rejim yang cenderungnya berbeda. Ini dengan yang keseluruhan mau disamakan ini formasi halang kok rejimnya berbeda, sehingga ini bisa dijadikan anggota. Nah, di bawah formasi ada anggota. Itu interpretasi. Kalaupun ada interpretasi lain, boleh, silahkan. Ini hanya alternatif interpretasi. Kenapa toh kok ini bisa menyisip di antara formasi halang yang dominasinya sedimen fraksi halus. Ini seperti itu. Nah, tugas kalian nanti interpretasi. Siapa tahu kalian cari referensi, oh ada yang lebih logis, boleh, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari Pak Garbo dan Pak Fatih tadi ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa tugas kalian di sini adalah melihat karakteristik breksi ya di sini, dan juga nanti akan dikaitkan dengan bendungan ya. Saya berdiri di pinggir bendungan, mungkin kalian belum bisa melihat, nanti kita akan melihat ke depan sana ya. Di depan sana itu ada poros bendungan. Nah, untuk breksi tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Garbo bahwa di sini muncul singkapan breksi yang fragmennya ukurannya relatif besar-besar, ya, kerik berangka sampai mungkin bongkah ya, walaupun bongkahnya mungkin tidak terlampau banyak nih, tapi ini mencirikan bahwa di sini adalah breksi fraksi yang cukup kasar ya kalau kita bandingkan dengan anggota dari formasi halang lainnya. Kemudian karakternya juga di dalam breksi ini ada beberapa bom, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Garbo. Nah, yang saya ingin katakan bahwa bomnya ini sudah retak-retak dan mulai lepas. Ini lihat bahwa ini adalah retakan-retakan dari bom itu sendiri yang tadinya mungkin sifatnya radier ya. Tapi ini sudah sedikit mau lepas, dan mungkin tadinya tuh ini bentuknya bulat, cuman ada sedikit transported sehingga sudah agak mulai meruncing sehingga tidak ideal lagi untuk kita sebut bom. Tapi di sisi lain tadi juga sudah dijelaskan ada bom yang masih bagus. Walaupun secara umum bom yang hanya sedikit ini dan tidak menunjukkan bentuk yang angular betul, maka kita masih menyebutnya ini sebagai breksi bukan aglomerat. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat adanya kekar tadi ya. Tadi kekar yang ada di bom tadi sifatnya hanya kecil dan tidak menerus karena dia hanya terjadi karena proses pembentukan bom ini. Tapi di pihak lain ada juga kekar yang cukup panjang ini. Ada beberapa kekar, satu, ini dua, kemudian ada juga yang melintang di sini. Walaupun panjang tapi sebenarnya tidak terlampau menerus ke atas ya, tidak terlalu banyak kemenerusannya, persistensinya itu tidak terlalu tinggi walaupun ada beberapa, dan intensitasnya pun juga tidak terlalu banyak. Nah, itu sebabnya maka karakter breksi di sini itu walaupun dia breksinya cukup tua tapi kekarnya belum terlampau banyak. Dan itu mungkin yang dimungkinkan bahwa breksi di sini masih memiliki sifat yang permeabilitasnya rendah, atau karena dia kekerasannya juga cukup tinggi dan kekarnya mungkin tidak terlalu intensif dan tidak saling bersambungan, tidak banyak bersambungan, maka permeabilitasnya mungkin dia relatif rendah dan memungkinkan untuk dipakai sebagai landasan atau basement dari bendungan Wadas Lintang ini. Jadi perlu kita ketahui bahwa bendungan ini itu berdiri di atas batuan dasarnya breksi satuan breksi, anggota breksi dari formasi halang yang cukup impermeable, dan mungkin nanti bisa kita lihat juga bagaimana bendungannya itu bisa dikonstruksi di sini. Agak maju ke depan bisa ya. Baik, saya lanjutkan. Saya beri di ujung dari jalan, di mana jalannya itu dikonstruksi di atas poros bendungan. Jadi ini poros bendungan Wadas Lintang itu cukup panjang, mungkin ada 500 meter ya. Dan poros bendungan ini dibentuk oleh atau dibangun oleh adanya urugan dari batu. Kalau kita melihat mungkin bagian kiri saya ini ada batu-batu yang ditumpuk ini. Ini merupakan urugan dari bendungan Wadas Lintang ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa bendungan ini adalah membendung air sungai dari beberapa sungai yang ada di sekitar wilayah Danau Wadas Lintang ini. Jadi beberapa sungai dibendung di sini supaya bisa dikumpulkan dalam volume yang tertentu dan bisa
manfaatkan, dan khususnya untuk di Wadas Lintang ini manfaatan yang penting adalah untuk proyek pembangkit listrik tenaga air. Kita tahu bahwa namanya bendungan itu bisa digunakan untuk energi listrik apabila volumenya cukup mencukupi, dan rasanya yang namanya bendungan itu juga memiliki fluktuasi naik turunnya air laut. Ketika kemarau panjang mungkin dia susut, nanti juga energi listrik yang dihasilkannya lebih kecil, sehingga kadang-kadang kalau kemarau panjang energi listrik ini kurang tercukupi dari hasil PLTA di sini. Oke, yang berikutnya saya ingin menjelaskan aspek dari keteknikan dari bendungan ini juga dikaitkan dengan geologinya. Ada dua permasalahan yang mungkin terjadi di suatu bendungan. Yang pertama mungkin permasalahan adanya kebocoran bendungan ya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan pendangkalan bendungan. Nah, dua masalah itu yang seringkali harus ditangani oleh seorang geologis. Masalah pertama tentang kebocoran bendungan, kita melihat bahwa kalau kita membangun suatu bendungan itu kita harus memiliki basement yang relatif kedap air atau impermeable. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini batuan yang menyangga atau menjadi alas bendungan adalah anggota beraksi formasi halang. Nah, itu sudah cukup impermeable, cukup untuk menampung air dan meminimalisir adanya kebocoran. Nah, kalau urugan ini apabila terjadi bendungan, nanti juga langkah selanjutnya ada misalnya masalah keteknikan dengan grouting dan sebagainya. Itu. Kemudian untuk permasalahan pendangkalan terkait dengan adanya pelumpuran, itu kadang-kadang juga perlu adanya maintenance supaya volume air bisa lebih dipertahankan. Mungkin bisa dikurangi atau di tempat-tempat tertentu dilakukan bendung-bendung kecil supaya di bendung besar itu tidak terjadi pelumpuran yang relatif lebih cepat. Saya kira cukup itu untuk masalah keteknikan yang dikaitkan dengan geologi. Nanti silakan kalian melakukan interpretasi dan juga melakukan analisis geologi untuk masalah geoteknik di daerah Bendungan Wadas Lintang ini. Oke, terima kasih. Sekian, kembali ke LP berikutnya besok pagi ya.